pemirsa. Satu, dua, tiga. Halo pemirsa, jadi ini saya mau sharing sharing pengalaman. Jadi tadi malam itu ceritanya saya mau ke dari Lamper mau ke Ngalian, itu kurang lebih jarak sekitar 15-17 kilo. Nah itu di tengah jalan tiba-tiba indikator merah saya itu atau indikator temperatur itu nyala. Nah terus kalau teman-teman mau tahu nih indikator temperatur tuh yang kayak gini nih, yang kayak gini, bisa setengah sini dong. Nah itu, tuh indikator merah yang itu ya. Kalau bukan kalau yang bawahnya itu kan dingin. Yang tadi yang merah tadi ini, tak ulangi lagi. Nah yang merah ini, indikator ini tuh nyala. Jadi itu artinya ada atau mesin itu suhunya udah di melebihi batas atau overheat. Cuman overheatnya masih dalam keadaan belum parah, jadi mesin belum ngancing, mesin masih bisa buat jalan. Itu langsung saya pinggirkan. Nah di sini tipsnya, kalau teman-teman kok mengalami hal seperti itu, saya tolong teman-teman bisa minggir, dipinggirkan dulu mobilnya. Terus yang pertama dilakukan adalah jangan panik dulu, jangan panik, buka kap mesin. Nah setelah buka kap mesin, terus kita cek yang lain. Ini kita ini saya sudah buka kap mesin, jadi mari kita cek ke sana. Deket tapi penting lihat. Udah mulai. Jadi yang pertama nanti teman-teman pemirsa bisa buka kap mesin, terus cek untuk di kulennya. Di kulen di sini bisa dicek apakah kulen di sini itu habis airnya. Terus yang kedua, cek di area selang-selang radiator, yang ini, yang besar, yang di bawah, yang bawah ini, itu coba cek di sambungannya apakah ada rembesan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, cek juga kalau misalkan tidak ada rembesan dan air radiator kok istilahnya tidak kurang, itu teman-teman bisa cek di motor fan. Motor fannya motor apa enggak? Motor fan yang ini sini nggak kelihatan. Nah ini nah ini motor fan ini motor apa enggak. Nah kalau ternyata biasanya setelah ternyata saat air radiator ini rembesan, terus motor fan kok ternyata aman semua, cek di oli di sini ngelumpur atau tidak. Nah itu juga bisa, kalau ngelumpur berarti ada tanda-tanda juga bisa mobil ini mungkin pernah overheat, dipaksa terus akhirnya overheat lagi ya, karena headnya penting atau melengkung. Nah kalau yang di case-nya mobil saya ini, itu case-nya adalah ada bocor di radiator nih, radiator. Pas saya cek itu ada bocor di sebelah sini nih, maju nih. Kelihatan lah ini nih, ada sobekan kecil ini. Padahal ini tuh tutup uppernya udah kuningan loh, bahannya udah kuningan, udah bukan plastik. Mungkin karena usia kali ya, jadi ada sobekan di sini. Terus akhirnya kemarin tak cek itu di sini itu banyak banget kulen-kulen. Jadi ini kotor nih, ini kotor kulen-kulen nih. Muntrat lah. Solusi saya gimana? Itu. Jadi waktu tadi malam itu akhirnya saya diamkan mesin saya paling tidak sekitar setengah sampai 1 jam.
memang agak lama. Yang penting supaya apa? Supaya ketika kita isi air radiator darurat itu enggak melengkung untuk headnya, nah, yang nanti malah bisa bikin jadi turun head. Terus setelah itu saya isi di sini, di coolant sini. Coolant ini saya Ini isi. kalau nggak sih aku lanjut terus ya. Nggak apa-apa, tak potong-potong. Coolant ini saya isi. Nah, udah full, udah bisa full. Terus saya isi lewat sini. Coba isi lewat sini kan nggak bisa, karena nggak bisa penuh, karena kan ada bocor tadi, yang titik tadi itu. Nah, akhirnya ya udah saya geledak, istilahnya saya paksa jalan dengan perhitungan, karena bocor kecil paling tidak air di mesin itu jangan sampai habis dan indikator overheat jangan sampai hidup lagi. Saya geledak kurang lebih kalau dengan posisi seperti ini jarak amannya gitu 3-4 km, kemudian kita cek lagi di reservoir gitu. Setelah kita cek 3-4 km, kita cek di reservoir Di ruang tamu. pasti setelah dicek di reservoir pasti akan berkurang airnya. Nah, kita jok lagi, jadi nggak sampai panas lagi, kita jok lagi, kita jalan. Jadi memang agak effort untuk ketika ada kejadian seperti ini untuk menemukan bengkel terdekat ataupun pertolongan darurat gitu. Yang penting mobil bisa sampai ke bengkel terdekat dulu, terus bisa ditangani gitu sih. Nah, tapi ini kan posisi saya di kalian di rumah mertua, mau saya berbengkel ke Karfik Majapahit di besok hari Senin. Jadi untuk sementara nanti untuk dari Ngalian ke Lamper ini kemungkinan akan saya tempel pakai teston. Pakai teston ini paling enggak ini hardener bisa buat nambel sementara lah di radiatornya ini, supaya paling enggak bisa bertahan 15 kilo. Nanti kita cek juga. Tetap kita saat perjalanan pulang nanti saya akan cek secara berkala juga untuk airnya. Nah, ini pun juga sifatnya sementara ya teman-teman, ini bukan permanen, karena ini cuma sifatnya buat nempel aja sampai ke bengkel, nanti dibongkar di bengkel, kemudian di servis radiator. Di upper tanknya mungkin akan dilas, karena ini udah kuningan, mungkin dilas atau di patri, nanti bisa di cek saat servis radiator. Mungkin itu sih tipsnya teman-teman, jadi jangan panik kalau ada kejadian radiator rembes atau overheat di jalan, dicek dengan tahapan-tahapan tadi. Tutup radiator dicek, terus rembesan-rembesan di selang dicek, air radiator di reservoir atau penampungan dicek, motor fan dicek, kondisi oli apakah bercampur dengan air juga dicek. Jadi kita bisa memastikan kira-kira di mana sih letak problemnya kita, dan kita bisa antisipasi langkah apa yang kita lakukan selanjutnya gitu. Mungkin itu aja sih teman-teman. Oke, makasih ya, jangan lupa like dan subscribe.